nanti akan kita gunakan ketika kita mempunyai suatu sistem persamaan linier yang dapat kita tulis di dalam bentuk persamaan ya. Jadi katakanlah A kali X sama dengan B gitu. Nah, di sini A-nya, matriknya ini pertama tidak selalu persegi. Jadi tidak selalu merupakan persegi. Kemudian kalau persegi, kalau matriknya ini N kali N, ranknya kurang dari N. Sehingga secara umum, kalau kita mempunyai N persamaan dengan N variabel, maka kita punya, dan itu persamaan dengan N variabel, dan saling bebas linier, saling independen, kita punya solusi tunggal. Nah, yang jadi masalah kalau N persamaan dan M variabel. Kalau persamaannya lebih banyak daripada variabelnya, kita bisa mencari solusi, meskipun solusinya tidak tunggal. Yang akan menimbulkan kesulitan kalau kita punya variabel yang lebih banyak daripada persamaan. Nah, ketika terjadi variabel lebih banyak daripada persamaan, nanti kita akan mencari solusinya seperti apa. Maka salah satu cara mencarinya adalah menggunakan inverse general. Nah, sekarang sebelum sampai ke inverse general, kaitannya dengan partisi matrik bagaimana? Kalau kita punya matrik yang ukurannya besar, ya, karena kita berbicara mengenai persamaan dengan variabel yang banyak dan jumlah persamaan yang banyak. Nah, untuk mencari inverse matrik ini harus digunakan metode tertentu sedemikian sehingga matrik yang besar ini bisa diselesaikan dengan bantuan software atau tidak terlalu menyulitkan kita untuk mencari solusi. Nah, kita akan membicarakan matrik partisi. Oke, sebelum masuk ke matrik partisi, saya ingin menyinggung sebentar mengenai tugas Anda pada pertemuan pertama. Saya meminta Anda menuliskan mengenai matrik ortogonal. Nah, suatu matrik dikatakan ortogonal jika inverse-nya sama dengan transpose-nya. Ya. Nah, sifat-sifat matrik ortogonal salah satunya ya ada beberapa ya. Yang pertama, matrik ortogonal itu plus minus 1. Kalau P itu matrik ortogonal, maka P kuadrat ortogonal sampai P pangkat N. Jadi P kali P kali P gitu sampai N itu juga matrik ortogonal. Kalau P ini matrik ortogonal, maka P transpose ataupun P inverse itu juga ortogonal. Ya, karena Anda lihat P inverse di inverse itu sama dengan P. Kalau P inverse di transpose, Anda akan peroleh P inverse transpose sama dengan P
transpos ditranspos. Berarti sama dengan P. Oke ya. Nah, yang keempat, kalau saya punya matriks persegi sebarang, kemudian kita cari, ya ini nanti banyak kita gunakan di dalam menyelesaikan GLM, maka kita bisa mencari matriks ortogonal P. Sehingga determinan A itu sama dengan determinan dari P transpos kali A kali P. Atau P inverse kali A kali P. Ini sifat matriks ortogonal. Oke. Nah, kemudian saya yang kemarin tertinggal yaitu mengenai akar karakteristik atau nilai eigen. Ya. Nah, Anda silahkan membaca kembali sebagian besar dari nilai eigen. Kalau X itu vektor kolom, A ini persegi N kali N, A kali X merupakan kombinasi linier dari X. Kemudian kalau kita cari suatu skalar, sehingga A kali X sama dengan lambda X, ya ini kalau salah satu Anda pindah ke ruas kiri, maka persamaan baru akan punya solusi tergantung dari determinannya. Nah, ketika determinan lambda IN dikurang A sama dengan 0, maka lambda ini yang kita sebut sebagai nilai atau akar karakteristik. Ya. Kalau saya punya matriks C ukuran P kali P, maka matriks CAC inverse, CAC maupun matriks A ya itu mempunyai nilai eigen yang sama. Nah, kalau kita punya matriks simetrik, yaitu bahwa A sama dengan A transpos, matriks simetrik, maka kita bisa mencari matriks ortogonal P. Kalau hanya simetrik ya, berarti P ini P transpos sama dengan P inverse. Sehingga P transpos AP ini menjadi matriks diagonal. Oke, ini masih review dari aljabar linier. Sekarang kita masuk ke partisi. Oke, perhatikan kalau saya punya matriks A, P, dan Q. Kalau saya punya matriks A, ukuran 3 kali 3. P 3 kali 3, Q 4 kali 3. Oke, matriks A itu saya bisa tulis sebagai matriks BCD. Di mana B itu sama dengan vektor kolom 147. C vektor kolom 258. Dan D vektor kolom 369. Sekarang kalau saya punya matriks P kali 3
sama dengan matrik A. Ini bisa juga saya tulis sebagai matrik B, C, D, E. Dengan matrik B 1, 2, matrik C itu 3, matrik D itu 4, 5, 7, 8, sedangkan matrik E 6. Kalau saya punya matrik Q ukuran 4 kali 3 kali 4 ya, 3 baris 4 kolom. Ukuran 3 baris 4 kolom, ukuran 3 kali 4. Maka Q ini bisa saya tulis sebagai matrik B, C, D, E dengan B matrik 3 kali 3, C 2 kali 1, D 1 kali 2, E 1 kali 2. Jadi partisi matrik ini bebas. Nah, secara umum, kalau saya punya matrik A ukuran N kali N, ya, kalau saya punya matrik A ukuran N kali N, maka matrik A ini dapat dipartisi. Ini bukan N kali N ya. Mungkin lebih besar dari N kali N ini ukurannya. Kalau matrik ini dapat dipartisi menjadi matrik A ini dapat dipartisi menjadi matrik A11 sampai ANN. Ukuran matrik A lebih besar dari N kali N. Lebih besar sama dengan elemen A besar 11, A besar 22, sampai A besar NN ini disebut blok diagonal. Konsisten dengan pada matrik yang belum dipartisi kita sebut sebagai diagonal matrik. Kalau ini partisi kita sebut sebagai blok diagonal. Sedangkan kalau I tidak sama dengan J kita sebut sebagai blok bukan diagonal. Kalau I tidak sama dengan J itu 0. Ya. Nah, syaratnya I tidak sama dengan J 0. Jadi bisa saja blok diagonalnya 0 juga. Maka kita sebut sebagai matrik blok diagonal yang dinotasikan dengan diag A11, A22 sampai ANN. Kalau bisa kita sebut sebagai matrik diagonal. Di sini kita sebut sebagai blok diagonal. Kalau I-nya kurang dari J, kita sebut sebagai segitiga bawah. Kalau I lebih besar dari J, kita sebut sebagai segitiga atas. Ya, dengan ketentuan AIJ-nya 0. Jadi kalau yang di bawah di bawah diagonal ini 00, kita sebut segitiga atas. Kalau yang di atas diagonal ini yang 0, kita sebut segitiga bawah. Sama dengan matrik biasa. Nah, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sama dengan operasi pada matrik biasa. Ya, jadi kalau matrik A itu kita partisi menjadi B, C, D, E, matrik Q kita partisi menjadi Q, R, S, T, maka penjumlahan maupun perkalian saya ngajar dulu. Ya, oke. Sekitar jam 12-an lebih dikit ya. Oke, ya. Ya, jadi penjumlahan pengurangan maupun perkalian mengikuti
aturan sama seperti partai biasa. Demikian juga dengan trace-nya. Jadi, trace kalau matrik A ini bisa dipartisi menjadi N kali N matrik, maka trace A sama dengan trace A11 plus trace A22 dan nah, tugas Anda yang pertama coba Anda buat contoh matrik persegi ya, ukuran 3 kali 3 untuk dijumlahkan, dikurangkan maupun dikalikan dengan secara biasa. Kemudian yang kedua, kalau dipartisi bagaimana? Ya, oke. Nah, pada partisi matrik itu yang berbeda adalah penghitungan mengenai determinan maupun invest yang tidak sama dengan determinan maupun invest matrik biasa. Yang pertama, kalau saya punya matrik E yang dapat dipartisi menjadi 4 matrik, yaitu matrik A, B, 0, dan D. Di sini matrik di bawah diagonal itu matrik 0. Nah, ini hampir mirip dengan determinan matrik biasa, yaitu determinan E itu sama dengan determinan A kali determinan D. Nah, untuk bukti matrik E ini kita uraikan menjadi 3 matrik yang mengandung unsur 0 di diagonal non utamanya. Jadi AB 0D ini saya tulis sebagai IN 0 0D kali IB 0I kali A0 0I. Dan Anda lihat di sini ABD ini ditulis di dalam 3 matrik berbeda. Depan ini D-nya, tengah ini B-nya, terakhir ini A-nya. Ini penulisan ini membantu. Kalau ini terbukti sama, maka determinan yang depan sama dengan determinan AB0D. Nah, ini ID, maka diagonalnya D. Ini yang tengah IB0I, ini determinannya 1 karena IN. Sedangkan yang terakhir ini determinannya A. Maka 3 matrik ini determinannya D. Jadi terbukti determinan E sama dengan determinan A kali D. Oke, nah contohnya ini. Kalau saya punya matrik 4 kali 4, 4 kali 4. Kemudian matrik ini saya partisi menjadi 4 matrik A, 0, C, D. Dengan A 1204, D-nya 5, C-nya 2522, 0-nya ini 0. Ini saya partisi.
Sehingga determinan E ini sama dengan determinan A kali determinan D. Ini bisa dibuktikan dengan misalkan Anda cari di Excel. Ya, misalkan, sorry, Ctrl C di Excel, mudah-mudahan bisa. Ah, nggak bisa. Ngopinya harus satu-satu. Oke, ya. Ini bisa dicari di Excel dan ketemunya determinannya min 16. Nah, sekarang kalau matriknya tidak, sorry, partisinya tidak ada matrik nolnya. Jadi matrik E itu dipartisi menjadi matrik A, B, C, D. A-nya matrik persegi, D-nya matrik persegi. B dan C tidak persegi. Nah, ini salah satu dari materi yang Anda tertarik mau menulis aljabar linier untuk skripsi. Coba kalau misalkan ini partisinya bukan 2 kali 2. Anda bikin partisinya misalkan menjadi 3 kali 3 atau 3 kali 2 atau 2 kali 3. Jadi Anda bikin partisinya bukan 2 kali 2. Ini bisa menjadi materi untuk tugas akhir Anda, materi untuk skripsi Anda. Ya, Anda menulis mengenai matrik, mencari determinan matrik yang partisinya tidak 2 kali 2, misalkan gitu. Oke, kalau E ini dipartisi menjadi matrik A, B, C, D dengan A dan D matrik persegi, maka determinan E itu sama dengan determinan dari A dikurangi B D invest C kali determinan D. Kenapa? Untuk menjawab pertanyaan kenapa, kita tuliskan A, B, C, D partisi ini sebagai perkalian matrik yang melibatkan partisi nol maupun partisi identitas. Jadi A, B, C, D bisa saya tulis sebagai perkalian dari I, B, D invest 0 I kali A min B, D invest C 00D dan I0 D invest C I. Yang di depan ini, yang I, B, D invest 0I ini determinannya 1. Yang tengah determinannya determinan A min BD invest C kali determinan D. Yang terakhir ini determinannya 1. Ya, jadi terbukti. Oke, nah sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai determinan partisi matrik, matrik partisi. Nggak ada? Mudah Anda paham. Oke, berikutnya, kalau saya punya matrik D ini
saya dapat partisi menjadi matrik AX, X transpos C, di mana X ini matrik kolom berukuran N kali satu. Berarti kalau X transpos berarti satu kali N. Maka determinan dari D merupakan determinan dari A dikalikan dengan C dikurangi X transpos A inverse X. Ya. Secara umum, untuk matrik partisi dan non-singular, katakanlah kalau B ini ukuran P kali N, Cn kali P, sehingga BC itu menjadi matrik P kali P. Kalau A ini matrik P kali P, maka A ditambah B kali C determinannya sama dengan determinan A kali I ditambah A inverse BC. Ya, berbeda nih. Nah, selanjutnya setelah determinan, kita cari inverse matrik partisi. Kalau A ini matrik persegi N kali N, dapat saya partisi menjadi A11, A12, A21, A22. Nah, ini yang paling utama adalah A11 dan A22. Utamanya apa? A22-nya ini non-singular. Sedangkan A11 dikurangi A12 kali A22 inverse kali A21 itu mempunyai inverse. Ini kalimatnya. Dan hmm, maka A inverse ini ada, yaitu A inverse sama dengan A11 min A12 kali A22 inverse kali A21 di inverse. Jadi yang ini matrik ukuran, ini kan sama dengan A11 nih, ukurannya. Ya. Kemudian yang 12 itu sama dengan B11 min B11 kali A12 kali A22 inverse. Demikian juga A21 itu sama A inverse ya, yang di baris kedua kolom ke satu itu sama dengan min A22 inverse A21 B11. B-nya ini apa? B-nya ini. Oke. Untuk membuktikan kalau misalkan B ini inverse dari matrik A. Jadi A kali B itu sama dengan I. Kalau B ini 11, 12, B21, ya, maka A11 kali ini ya, A11 kali B11, A12 kali B21, A21 kali B11,
A22 kali B21 dan seterusnya ini sama dengan ini. Karena perkaliannya biasa. Nah, sehingga saya mempunyai, kalau ini saya kalikan, saya mempunyai ini. Ya, A11 B11 ditambah A12 B21 sama dengan IP. Sama dengan I. Jadi kita kan punya 4 persamaan. Yang diagonal itu sama dengan I, yang non-diagonal sama dengan 0. Nah, 4 persamaan dengan 4 variabel ini kita selesaikan. Penyelesaian biasa, maka saya peroleh ini. Ya, ini. Oke. Nah, saya ingin tahu Anda, karena Anda pasif ditanya diem aja, Anda coba sekarang. Ini saya punya matrik 234, 345, 455. Coba Anda cari investnya dengan partisi. Anda lihat, oke, bentar. Matrik ini sudah saya coba cari dengan Excel. Nih, matriknya ini. Sudah saya coba cari, determinannya satu, investnya dengan Excel ini. Ya, oke. Jadi dengan Excel min 5, 5 min 1, 5 min 6, 2, min 1, 2, min 1. Sudah saya cari dengan Excel. Nah, sekarang Anda coba cari matrik ini investnya dengan metode partisi. Oke kan, saya tunggu. Rumusnya ini, A-nya. Ya, 10 menit atau berapa. Kita tunggu. Silahkan Anda coba. Karena dari tadi diam aja, ditanya diam aja. Coba. Oke, saya tunggu.
Oke, saya kira cukup. Eh, ada yang mau eh, bicara? Aldi Faris, ada? Iya Pak. Satu-satunya berapa? Invest pertama di baris satu kolom satu? Impress. Enggak. Hmm? A11 dikurang A12 kali A22 invest kali A21 di invest. Saya belum Berapa? selesai Pak. Baru baru masuk ke iPersen. Tadi A, nyari. A invest mana? Yang ini, yang kamu cari coba. Ini berapa? Ya ini baru baru saya mau hitung bentar. Oke. Ada yang lain selain Aldi yang sudah?
Dinda Pramesti, udah? Belum, Pak. Oke, kita lihat ya. Kita cari ini tergantung partisi yang Anda lakukan ya. Anda bisa partisi A, matrik A-nya ini 2 kali 2, yang D-nya 1 kali 1. Tapi bisa juga A-nya ini partisinya 1 kali 1, D-nya yang 2 kali 2 ya, karena M-nya kan 3 kali 3. Jadi kata kuncinya di A sama D. A ini bisa Anda pilih 1 kali 1 atau 2 kali 2. Demikian juga dengan D. D ini bisa Anda pilih 1 kali 1 atau 2 kali 2. Di sini saya ambil A-nya 1 kali 1, bukan 2 kali 2 ya. Jadi partisinya A-nya 2, D-nya 455, B-nya 34, sedangkan C-nya 34. Ya, saya partisinya gitu. Bentar, sorry. Saya partisi gini. Saya partisi. Ini ya, mungkin ada yang sama, ada yang beda. Silahkan. Eh, Tergantung masing-masing. Nah, untuk mencari ini, yang A ini investnya gampang. A ini investnya dia sendiri. Yang saya perlu cari investnya adalah D. Ya 455 ini. Maka saya peroleh ini investnya ini. Tukar tempat ganti tanda per determinan. Ya, sehingga A11 itu saya peroleh ini rumusnya kan. A11 ini ya. A invest 11 saya peroleh -5. Kemudian masukkan ke berikutnya, Anda cari ini. Anda cari ini. Dan seterusnya. Sehingga ketika saya hitung, nih, -5 dan seterusnya, saya potong, saya peroleh ini, M-nya. Ya, jadi ini kali. Nih. Nah, ternyata dengan Excel sama. Oke, nah tugas Anda sekarang, kalau matrik partisi ini, matrik E, saya partisi menjadi matrik yang begini. E investnya bagaimana? Tadi kan sudah punya ini. Jadi saya cuma ingin melihat Anda melakukan hal khusus. Tadi kan sudah punya ini, ya. Nah, ketika hal khusus jadinya apa? Ya, Anda sudah punya ini. Sekarang kalau ini, kalau ini, oke, jelas? Oke, tugas yang kedua. Ini lumayan, ya, tinggal Anda manipulasi aljabar sebentar. Nah, selanjutnya
sifat-sifat dari partisi ini ya mirip dengan sifat-sifat matrik pada umumnya. Jadi M invest M invest divest sama dengan M, A kali B invest sama dengan B invest, A invest, dan seterusnya. Sehingga tidak saya tuliskan. Karena sama persis. Oke. Yang berikutnya mengenai matrik definite. Definite positif, ada matrik semi definite positif. Matrik definite positif dan matrik semi definite positif dibedakan hanya sifat yang ketiga. Matrik A, matrik persegi A, kita sebut definite positif itu jika yang pertama dia simetri, yaitu A sama dengan A transpos. Kemudian yang berikutnya, Y transpos AY ini non-negatif. Yang ketiga, Y transpos AY ini sama dengan 0 kalau ada paling sedikit satu Y yang tidak 0. Ya ini berarti ini bebas tidak bebas linier ya, yang ketiga ini. Ini tidak bebas linier yang ketiga. Nah, kalau syarat ketiga ini tidak ada, kemudian syarat kedua, Y transpos AY-nya selalu positif. Ini baru kita sebut sebagai definite positif. Jadi definite positif berbeda dengan matrik positif. Ya, matrik disebut matrik positif kalau semua elemennya positif. Tetapi disebut definite positif jika memenuhi dua syarat ini. Kalau memenuhi tiga syarat kita sebut semi definite positif. Oke. Nah, tugas untuk Anda buat contohnya. Yang definite positif seperti apa, yang semi definite seperti apa. Oke. Terakhir, matrik kita sebut non negatif itu kalau dia definite positif atau semi definite positif. Oke, jadi di sini pengertiannya kita ubah. Kalau di awal aljabar linier, matrik positif, matrik yang semua elemen positif itu. Oke. Di sini kita ganti menjadi suatu matrik dikatakan non negatif kalau dia definite positif atau semi definite positif. Nah, untuk matrik definite positif berarti sifat non sifat bebas linearnya nggak ada, maka berlaku yang pertama. Rank dari matrik tersebut selalu kurang dari ukuran matrik tersebut. Ingat ya, definite positif berlaku untuk matrik persegi.
maupun semi definite positif ya. Definite positif maupun semi definite positif, demikian juga definite negatif maupun semi definite negatif itu berlaku untuk matriks persegi. Kalau matriks persegi ini ukuran n kali n, maka dia menjadi matriks definite positif jika dan hanya jika ranknya kurang dari n atau ranknya kurang dari banyaknya baris. Ya, nah itu jelas dari sifat ketiga definisi yaitu tidak bebas linier. Karena di tidak bebas linier kan dikatakan nih, Y terampus AY sama dengan nol untuk paling sedikit satu, tidak nol. Jadi ini tidak bebas linier. Oke, jadi teorema ini merupakan akibat langsung dari definisi semi-definite positif. Yang kedua, misalkan semua elemen dari matriks A ini non negatif. Non negatif ya. Tapi boleh nol. Kalau elemen pada diagonal utamanya ini nol, maka semua elemen di baris ke I dan kolom ke I juga nol. Jadi kalau A33 nol, berarti pada baris ketiga semua elemennya nol. Demikian juga pada kolom ketiga. Kalau A10 10 nol, maka elemen pada baris ke-10 maupun kolom ke-10 nol. Nah, kemudian kalau A ini div semi, kok semi, non negatif ya, matrik non negatif. Kalau A ini matrik non negatif, dia harus positif. Sorry, sorry. Saya ulangi. Kalau A ini definite positif, maka saya bisa mencari matrik P non singular sedemikian sehingga P transpos AP ini juga definite positif. Sifat istimewa berikutnya dari matriks definite positif adalah kita bisa menuliskan matriks definite positif sebagai perkalian dua matriks segitiga. Ya, jadi kalau A ini definite positif, maka bisa saya tuliskan A ini sebagai perkalian dari matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Oke, saya kira itu untuk materi partisi matrik. Tidak semuanya baru ya, tapi ada beberapa hal yang eh, betul-betul baru. Saya kira ketika mencari invest, mencari determinan. Jadi Anda saya harap membuat contoh maupun membuktikan teorema yang sudah saya berikan untuk
teorema yang krusial sudah saya buktikan. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai invest umum atau invest general, atau ada juga yang menyebut sebagai pseudo invest, ada juga yang menyebutnya sebagai invest kondisional, yaitu ketika kita mempunyai matrik matrik singular. Kalau kita punya matrik singular, bagaimana kita menemukan invers yang secara umum sama seperti persamaan linier, SPL ya, sistem persamaan linier. Kalau kita punya persamaan di mana N persamaan dengan M variabel, kalau persamaannya lebih banyak daripada variabelnya, biasanya solusinya tidak tunggal. Demikian juga kalau eh, variabelnya lebih banyak daripada persamaannya, biasanya tidak tunggal. Sehingga ini berlaku ketika kita nanti mencari general inverse. Secara umum, general inverse itu tidak tunggal. Nah, karena tidak tunggal, bagaimana nanti kita menentukan yang sesuai dengan kebutuhan itu yang seperti apa? Itu. Nah, untuk mencari general inverse, kita akan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1 maupun 2, yaitu pertama matriks simetri, matrik ortogonal, matrik partisi, dan inverse maupun determinan matrik yang dipartisi seperti apa. Ya, meskipun matrik kita nanti bukan matrik persegi, bagaimana cara kita menemukan G inverse dengan prosedur yang disusun. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencari inverse general. Oke, saya kira itu aja. Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya Pak untuk Ya. tugas tugas yang kedua ya, Mm-mm. yang apa namanya yang matriks kalau nggak salah Mm-mm. itu di dimensinya nggak ditentuin ya Pak? Yang ini tadi, sorry. Yang ini. Yang tugas sebelum ini Pak? Ah, ini. Iya Pak. Ya. Itu kan E-nya dapat dipartisi sebagai ini. Ya, itu Nah, kan nggak ada masalah. Anda mau yang jelas kan nggak mungkin Anda bikin matrik ukuran 2 kali 2 kan. iya Pak. Tapi kalau Anda bikin 3 kali 3 mungkin. Karena kalau Anda bikin matrik 2 kali 2 berarti kalau Anda partisi masing-masing matrik persegi ukurannya. Nah, gimana Anda bikin matriknya nol-nolnya bagaimana gitu kan. Nah, paling nggak 3 kali 3 kan itu. Berarti oh iya. Kalau misalkan bukan 3 kali 3, misal 4 kali 4 itu bisa Pak? Ya boleh, nggak masalah. Itu kan matriknya juga tidak harus persegi kan ini. Oh iya betul. Partisinya persegi. Jadi misalkan Anda punya matrik 4 kali 5, ya kan? Matrik A-nya persegi, matrik D-nya persegi. Oke, baik Pak. Ya, Terima kasih. oke ya. Bebas ini. Jadi Anda berangkat dari contoh ini, nah itu intinya sih E invest itu ada kaitannya dengan A invest dan D invest pasti. Cuma hubungannya apakah E invest itu sama dengan A invest kali D invest atau seperti apa? Coba. Nah ini kan sebenarnya untuk membuktikan ini kan Anda sudah punya ini. Kalau secara nih Anda kan sudah punya ini. Ya,
dengan A12-nya 0, A21-nya 0. Oke, mudah. Anda tinggal lihat contohnya. Oke, ada lagi. Ya, ini juga proses belajar Anda sekarang belajar matematika dalam arti sesungguhnya. Kalau kemarin-kemarin kan matematikanya masih ada bau-bau ketika masih SMA gitu ya. Sekarang kan udah ini Anda mulai membaca buku, paham gitu, seperti apa gitu. Nanti ketika Anda nulis skripsi kan juga begitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Habis ini materi saya taruh di Google Classroom. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak.